Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk Ananda semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Masih tetap semangat? Masih, Semangat, Bu. Bu. Ya, Bu. Tapi wajahnya udah pada loyo-loyo semua ini. Wajah semangat dong. Mana nih wajah semangatnya? Untuk ketua kelas, silakan dipimpin dulu doa anak sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Baiklah, sebelum memulai proses pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas. Tayangan Ibu muncul? Muncul, Bu. Muncul, Bu. Oke, baik. Hari ini kita belajar mengenai ikatan ion, di mana sebelumnya, minggu kemarin kita udah belajar mengenai kecenderungan atom untuk mencapai kestabilan. Nah, jadi hari ini adalah kelanjutan dari materi kemarin. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran, seperti biasa, Ibu sampaikan dulu aturan daring pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, semua peserta didik wajib menyalakan kameranya. Nah, jadi untuk peserta didik yang masih menonaktifkan kameranya, silakan diaktifkan kameranya ya, Nak, agar Ibu bisa melihat ini bagaimana ekspresi-ekspresi Ananda hari ini. Oke, selanjutnya mic-nya silakan di-mute, silakan diklik. Jika sudah ada tanda warna merah, itu artinya sudah bisu. Jadi nanti ketika nanti berbicara baru diaktifkan kembali mic-nya. Nah, yang ketiga, silakan angkat tangan atau klik lambang tangan di Android-nya ketika ingin berbicara. Ketika selesai berbicara, kembali diturunkan tangannya. Oke, yang keempat, menginformasikan jika tidak mendengar suara Ibu atau mungkin tidak melihat tampilan slide yang akan Ibu tayangkan, video maupun tampilan layar. Nah, yang berikutnya, dalam pembelajaran. Jadi nanti Ibu harapkan peserta didik semuanya aktif dan kalau bisa lebih aktif lagi dari pertemuan kita sebelumnya. Oke, yang terakhir, apabila terjadi kendala jaringan, mohon dikonfirmasi kepada Ibu, boleh melalui grup WhatsApp. Jadi nanti mungkin ada yang terlempar dari Google Meet atau mungkin tiba-tiba mati, tolong dikabari Ibu di lewat grup WhatsApp ya, agar Ibu tahu bagaimana kenapa keluar dari Google Meet. Oke, kita lanjutkan. Sudah siap belum kita untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Sudah, Bu. Ibu ulang nih, Ibu bertanya. Ibu mau melihat semua ekspresinya. Tadi Ibu nggak nampak. Sudah siap belum kita belajar hari ini? Sudah, Bu. Oke. Ibu tanya sekali lagi nih. Wajahnya wajah-wajah belum siap. Yang nampak sama Ibu wajah-wajah loyo nih. Sudah siap belum kita belajar hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Terima kasih Rafiki. Ulang lagi Rafiki, luar biasa nih Rafiki nih, siang-siang menghibur nih. Oke, Ibu lanjutkan ya. Oke. Jika sudah memang siap untuk belajar, kita lanjutkan di link kehadiran. Untuk mengisi link kehadiran, nah sebelum itu Ibu ingatkan dulu untuk peserta didik, nanti ketika dalam bepergian, dimanapun tetap menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Walaupun mungkin sudah divaksin ya, rata-rata anak Ibu sudah divaksin, tetapi tetap yang namanya prokes kita pakai, kita terapkan.
Ya, meskipun sudah divaksin. Oke. Nah, untuk absensi sudah Ibu share di Google Classroom linknya, silakan diisi ya. 2 menit Ibu beri waktu dari sekarang bisa mengisi absensinya. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, silakan diisi. Untuk yang terkendala di dalam mengisi absensi, Ibu coba kirim linknya lewat Google Chat sebentar ya. Oke, linknya sudah Ibu share di Google Chat. Google Chat, maaf, di chat Google ya. Silakan diakses untuk yang terkendala mengaksesnya di dalam Google Classroom. Ada yang belum? Bagi yang belum boleh dijawab di chat aja. Bagi yang belum. Oke, coba Ibu cek dulu siapa yang sudah mengisi. Oke, udah 16 orang. Baik. Oke, full ya, udah 17 orang. Terima kasih untuk Ananda yang sudah mengisi absensinya. Kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Tayangan Ibu sudah muncul? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, sebentar ya. Sudah muncul? Belum. Belum. Belum juga ya. Sekarang belum muncul juga? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bu. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, Ibu ingin melihat kemampuan awal dari peserta didik semuanya. Jadi, kita kerjakan pretest yang sudah Ibu share di Classroom. Ibu coba lagi kirim di Google Chat sebentar. Oke, link untuk pretest sudah Ibu share di lewat chat, silakan diakses. Ibu beri waktu 8 menit. 8 menit dari sekarang. 12.54 sampai 13:02. Ibu tunggu sampai jam 1:02. Silakan diakses ya, Nak. Dikerjakan dari sekarang. Oke, di sini baru 1, 2, 3, baru 5 orang yang mengerjakan. Ayo, yang lain bisa diakses. Jika ada chat Ibu di Google Meet atau boleh chat di WA juga boleh. Yang sudah mengakses ada Clara, Amanda, Nesya, dan Haslinar. Yang lainnya masih 0 ini progresnya. Ardia melakukan presentasi, Nak. Coba diklik stop presentasi dulu, Ardia. Waktu tinggal 3 menit lagi. Bantu Ibu, Nak, chat di Google Meet, di chatnya untuk siswa yang sudah siap.
Bisa di chat? Ayo, coba. Aslinar sudah, Nesia sudah, Anis juga sudah, Febri, Kiki, Cindy, Amanda, Nur Umi juga. Oke. Ada lagi yang sudah? Febri juga. Uci. Oke. Fiska sudah? Oke, Fiska sudah. Berarti sudah semua ya. Waktu masih ada sisa 2 menit lagi. Oh, Rafiki udah belum? Rafiki bisa bantu di lewat chat? Rafiki udah, Bu. Oke, Rafiki sudah ya. Baik. Oke, terima kasih untuk anak-anak semua. Kita coba cek hasil pretest yang sudah dikerjakan. Di sini sudah ada beberapa yang pada benar semua. Kita lihat. Bentar ya. Oke, ada yang mencoba 2 kali melakukan tes ya, karena memang Ibu beri kesempatan untuk 2 kali tes. Oke, di sini masih banyak yang masih mengalami kesulitan di soal. Ibu lihat pada soal ketiga, yaitu mengenai struktur Lewis yang terbentuk antara AL dan CL. Membentuk ikatan yang benarnya. Oke, baik, tidak apa-apa. Hari ini akan kita pelajari lagi. Semoga nanti ilmunya lebih dapat lagi. Jadi nanti yang salah-salah ini nanti bisa kita perbaiki untuk kedepannya. Silakan disimak baik-baik pembelajaran kita hari ini untuk memperbaiki kesalahan kita pada pretest yang ini ya. Kita lanjutkan. Tayangan Ibu muncul nggak, Nak? Muncul, Bu. Muncul. Belum, Bu. Oke, baik. Oh, ada yang belum ya? Baik. Gimana, sudah muncul? Belum, Bu. Baik. Untuk yang tadinya belum muncul, kalau sekarang sudah muncul, tolong kabari Ibu ya, biar Ibu bisa lanjutkan. Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran inti hari ini, sekarang Ibu ingin bertanya dulu kepada Ananda semuanya. Pernah bersedekah? Pernah ya. Pernah ya, tetapi tidak perlu kita ekspos ya, Nak. Oke. Nah, sekarang Ibu tanya, mengapa kita bersedekah? Nah, ayo. Mengapa nih kita bersedekah kira-kira? Sebentar. Ibu nggak bisa melihat siapa yang udah angkat tangan. Boleh bersuara? Yang angkat tangan? Uci, Bu. Oke, Uci. Silakan Uci. Mengapa Uci bersedekah kira-kira, Nak? Membagi. Mengasihi orang yang tidak punya, Bu. Memberikan kepada orang yang tidak punya. Oke.
Baik Uci, terima kasih Uci. Eh, ada lagi yang kira-kira mengapa kita memberikan sedekah kepada yang membutuhkan, kepada yang tidak punya tadi kata Ucinya. Siapa yang bisa? Siapa lagi nih yang angkat tangan boleh bersuara? Ada yang angkat tangan tadi? Atau Ibu cek dulu? Amanda, Bu. Oh, Amanda. Oke, Amanda. Alasannya Silakan. agar kita dapat membantu orang yang lebih membutuhkan. Dan disitulah kita dapat pahala apabila kita memberikannya dengan ikhlas. Oke. Terima kasih Amanda. Nah, selanjutnya. Jadi intinya dari yang Amanda sampaikan dengan Uci juga tadi, kita memberikan sedekah itu kepada yang tidak punya, ya kan? Karena mereka yang membutuhkan. Ibu tanya ini, mengapa sedekah itu kita berikan hanya kenapa sedekah itu kita berikan kepada yang orang yang tidak punya? Mengapa tidak kita berikan kepada orang yang berpunya? Nah, gimana ini? Mengapa sedekah kita berikan kepada yang tidak punya? Ya, siapa? Silakan sebutkan namanya, Nak. Fiska, Bu. Sebentar ya, Ibu stop dulu. Ibu nggak melihatnya. Siapa tadi? Oh, banyak yang angkat tangan. Fiska, Bu. Oke, Fiska. Silakan, Fiska. Karena orang yang sudah berpunya itu kebutuhannya sudah tercukupi, Bu. Ibaratnya sudah mampu, jadi sebaiknya kita memberi sedekah kepada orang yang tidak mampu, karena dia membutuhkan pertolongan rentangan. Oke, terima kasih Fiska. Silakan berikan aplaus dulu untuk Fiska, Uci, dan siapa tadi ya? Satu lagi. Fiska, Uci, Ibu lupa. Amanda ya, Fiska, Uci, Amanda. Silakan berikan aplaus dulu, Nak. Oke. Terima kasih untuk Ananda semuanya. Nesa, angkat tangan ya, Nak. Oke. Terangkat ya, Nesa ya, lupa menurunkan. Kita lanjutkan. Wajah Ibu nampak di Ananda semuanya, seluruh wajah Ibu atau separuh? Seluruh wajah, Bu. Seluruh, Bu. Oke, baik. Karena tampilan sama Ibu ini hanya separuh. Ibu kirain memang benar separuh tampilan wajah Ibu untuk Ananda semuanya. Baik, Ibu lanjutkan ya. Ya, Bu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan tadi itu sebenarnya bahwa ada terjadi proses kegiatan memberi dan menerima sedekah itu ada hubungannya dengan proses ikatan ion. Jadi ketika ada proses kita memberikan kepada yang berpunya, kita berikan kepada yang tidak berpunya karena kita berpunya. Nah, itu pada proses kegiatan memberi dan menerima sedekah itu sama halnya seperti proses pembentukan ikatan ion. Nah, tapi sebelum itu Ibu lanjutkan dulu pada kompetensi dasarnya. Sebelum masuk ke materi ya, kompetensi dasar kita masih sama dengan minggu kemarin, yaitu mengenai membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, ikatan logam, serta kaitannya dengan sifat zat. Nah, indikator pencapaian kompetensi kita hari ini yang pertama, memahami definisi ikatan ion, mengidentifikasi proses ikatan ion, menganalisis kecenderungan atom membentuk ikatan ion, dan menganalisis sifat-sifat senyawa ion. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui pembelajaran daring dengan aplikasi Google Meet
dan menerapkan model pembelajaran problem based learning. Berbantukan penayangan video, pembelajaran dengan metode diskusi, menggali berbagai sumber belajar, dan mengolah informasi, maka diharapkan peserta didik terlibat aktif selama proses pembelajaran berlangsung, memiliki sikap ingin tahu, teliti dalam melakukan pengamatan, serta bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran, memberi kritik, dan dapat menjelaskan definisi dari ikatan ion, mengidentifikasi proses ikatan ion, menganalisis kecenderungan atom membentuk ikatan ion, serta menganalisis sifat-sifat senyawa ion dengan benar. Nah, di tujuan pembelajaran tadi Ibu sampaikan bahwa kita menerapkan model pembelajaran problem based learning. Nah, adapun langkah-langkah problem based learning ini, yang pertama itu adalah orientasi peserta didik pada masalah. Jadi nanti Ibu berikan suatu masalah yang ada kaitannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti masuk ke langkah kedua, peserta didik akan dibentuk beberapa kelompok. Baru setelah itu, setelah terbentuk beberapa kelompok, kita masuk ke langkah ketiga, yaitu kita berdiskusi mengenai masalah yang sudah diberikan dengan menggali berbagai sumber informasi. Nah, sumber belajarnya nanti, sumber informasinya itu bisa didapatkan dari modul dan YouTube yang sudah Ibu share di Google Classroom, juga bisa Ananda dapatkan dari internet dengan memanfaatkan gadgetnya. Nah, langkah keempat, setelah Ananda melakukan diskusi nanti, maka Ananda akan melakukan presentasi, yaitu masuk pada tahap mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi nanti hasil diskusi bersama kelompok kecilnya nanti kita presentasikan. Baru masuk ke tahap kelima. Setelah presentasi, kita akan melakukan menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, atau kita tarik kesimpulan dari kegiatan kita nanti. Jadi kegiatan ini akan di-cover di dalam LKPD nantinya. Nah, sekarang problem based learning itu apa? Ini kan langkah-langkahnya. Jadi sebenarnya problem based learning itu apa? Jadi PBL itu dia sesuai dengan pengertiannya, kepanjangannya problem based learning. Jadi kita belajar dari masalah. Diharapkan dari masalah-masalah yang Ibu berikan nanti yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, peserta didik mampu mempelajari dari materi hari ini. Materi hari ini diterapkan, dilakukan integrasi dengan masalah yang akan Ibu berikan di dalam LKPD. Oke. Nah, di sini ada teknik penilaian yang Ibu ambil itu ada 3. Pertama, pengetahuan, yaitu berupa pretest dan post-test di quizzes. Jadi tadi pretest sudah ya. Silakan nanti diperhatikan baik pelajaran kita hari ini agar mendapatkan nilai post-test yang lebih baik dari pretest tadi. Dari hasil pretest dibandingkan dari hasil pretest gitu ya. Nah, nilai yang kedua itu nilai keterampilan. Jadi keterampilan di sini yang Ibu ambil nanti adalah kinerja peserta didik dalam mengisi LKPD dan keaktifannya di dalam berdiskusi. Baru penilaian yang ketiga itu adalah sikap. Sikap yang Ibu ambil di sini adalah sikap santunnya, kedisiplinannya, tanggung jawab, dan kerjasamanya dalam kelompok. Oke. Nah, itu dia untuk teknik penilaian yang akan Ibu ambil. Sekarang kita masuk dulu pada literasi materi. Jadi Ibu jelaskan sedikit materi kita hari ini ya. Tayangan Ibu jelas nggak ini? Jelas, Bu. Oke. Nah, sekarang kita masuk mengenai definisi ikatan ion. Jadi ikatan ion itu apa? Nah, tadi udah di awal sedikit. Bahwa katanya tadi Ibu sampaikan proses menerima, memberi sedekah dan menerima sedekah itu
seperti proses ikatan ion. Jadi ternyata ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi karena adanya transfer elektron. Transfer berarti antara memberi dan menerima. Nah, di dalam proses pembentukan ikatan ion ini ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, di dalam ikatan ion itu terjadi antara unsur logam dengan non-logam. Mohon maaf, ini di layarnya antara unsur logam dan logam ya. Jadi maksudnya antara unsur logam dengan non-logam. Nah, unsur logam itu biasanya unsur logam ya. Unsur logam itu biasanya dia akan melepaskan elektron, yaitu unsur-unsur yang memiliki elektron valensi 1, 2, 3. Itu kan melepaskan elektron untuk mencapai kestabilannya pada minggu lalu ya. Nah, unsur yang melepaskan elektron ini kita sebut sebagai kation atau ion positif. Yang satunya lagi yaitu unsur non-logam. Unsur non-logam ini biasanya menangkap elektron, yaitu unsur-unsur yang memiliki elektron valensi 5, 6, dan 7. Dia akan menangkap elektron. Nah, unsur yang menangkap elektron ini kita sebut sebagai anion atau ion negatif. Nah, di sini Ibu ulas sedikit mengenai proses pembentukan ikatan ion pada garam dapur, yaitu natrium dengan konfigurasi elektron 281, yaitu dia melepaskan 1 elektron. Sedangkan Cl konfigurasinya 287. Untuk stabil dia membutuhkan 1 elektron. Nah, ketika ion Na ini bergabung dengan Cl, maka Na yang harus melepaskan 1 biar dia stabil, yang dilepaskannya ini akan diberikan kepada Cl ini, karena Cl membutuhkan 1. Oke, kita lanjut. Ibu berikan dulu video, silakan dianalisis yang sebentar. Muncul nggak video yang Ibu tampilkan? Tidak, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, jika sudah muncul nanti kabari Ibu ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Ibu putar videonya, silakan diperhatikan ya. Setelah tayangan video ini akan Ibu berikan pertanyaan mengenai tayangan video ini. Jadi tolong diperhatikan. Suaranya belum muncul, Bu. Belum muncul ya suaranya? Iya, Bu, belum muncul. Hilang, Bu. Oke, iya, Ibu memang Ibu stop share-nya, jadi hilang. Tunggu sebentar ya, Ibu coba. Ibu coba ini aja, Ibu share linknya lewat Google Chat, sembari punya Ibu putar. Tolong di link aja dulu ya. Baik, Bu. Oke, silakan diakses, Nak. Sudah Ibu share di lewat Google Chat. Sudah, Bu. Tolong di link aja dulu ya. Oke, silakan diakses, Nak. Sudah Ibu share di lewat Google Chat. Tolong di link aja dulu ya. Oke, silakan diakses, Nak. Sudah Ibu share di lewat Google Chat.
Coba diakses, diperhatikan videonya sembari di layar Ibu juga Ibu putar. Ini apakah jaringan Ibu yang bermasalah? Layar Ananda semuanya aktif atau memang menonaktifkan kameranya? Oke, coba dibuka, Nak. Oke, pada menonaktifkan berarti dari tadi ya. Silakan dibuka biar Ibu bisa melihat ini bagaimana nih kondisi Ananda semuanya. Anis, Dian, Rafiki. Oke. Fiska. Oke, Fiska. Rafiki. Sudah, Bu. Sudah apa ini, Nak? Sudah membuka mic-nya atau sudah selesai menonton videonya? Sudah selesai, Bu, nonton video. Sudah selesai, Bu. Oke, baik. Oke. Kalau begitu tidak Ibu putar lagi ya, karena memang di laptop Ibu nih masih loading ini. Baiklah. Baik, Bu. Nah, jika memang sudah selesai menonton videonya, sekarang Ibu tanya, kira-kira apa yang Ananda pikirkan tentang video tadi? Nah, tadi ada tentang garam ya, antara garam dapur, bahwa ternyata garam dapur itu ada unsur apa yang di dalam garam dapur? Ayo, yang menyimak video tadi. Bu. Na dan CI. Mana nih suaranya? NaCl, Bu. Unsur CNA dan CI, Bu. Ya, Anis, apa Anis? Na, Bu. Na dan CI ya. Na dan Cl ya, Nak, bukan CI, tetapi Cl. Sebentar ya, Ibu lagi membagikan layar, jaringan nggak bagus, jadi loadingnya lama. Oke. Nah, tadi katanya di garam dapur itu ternyata ada unsur Na dan Cl. Cl ya, bukan Ci. Nah, sekarang Ibu tanya, bagaimana unsur Na dan Cl melakukan ikatan hingga menjadi senyawa NaCl atau yang biasa kita kenal sebagai garam dapur. Nah, setelah itu kira-kira proses pembentukan ikatan senyawa NaCl ini, bagaimana juga sifat-sifat yang dimiliki oleh NaCl ini. Nah, ini nanti akan kita bahas di dalam kegiatan LKPD. Jadi untuk sekarang, Ibu bagi kelompok dulu. Ibu bagi seperti biasa, Ibu bagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada kelompok oksigen, kelompok hidrogen, dan kelompok nitrogen. Nah, peserta didiknya masih yang kemarin, minggu kemarin. Masih ingat nggak yang minggu kemarin peserta didiknya siapa aja? Ibu. Masih, Bu. Oke. Alhamdulillah yang masih ingat kelompoknya ya.
Ini Ibu mencoba ulang lagi, mungkin ada yang lupa. Kelompok oksigen itu anggotanya ada Rafiki, Dian, Haslinar, Uci, dan Ardia. Kelompok hidrogen ada Putra, Nur Umi, Nesya, Kiki, dan Anis. Kelompok nitrogen ada Clara, Cindy, Amanda, Febri, dan Fiska. Oke, ini kelompok-kelompoknya. LKPD-nya sudah Ibu share di Google Classroom. Nah, sekarang nanti seperti minggu kemarin, peserta didik Ibu minta untuk menganalisis masalah yang ada di LKPD itu. Silakan didiskusikan bersama kelompoknya di Google Classroom. Nah, nanti untuk menggali informasinya bisa dari modulnya juga sudah Ibu share di Google Classroom. Video, jika mau melihat video pembelajarannya juga sudah Ibu share di Google Classroom. Jika sudah siap nanti kita seperti biasa kita lanjut ke presentasi. Jadi sekarang kita ke Google Classroom dulu untuk berdiskusi. Ibu beri waktu 25 menit untuk mendiskusikan soal-soal yang ada di LKPD. 25 menit dari sekarang waktunya 1 menit 33. Oke, 25 menit dari sekarang kita masuk dulu ke Google Classroom. Boleh keluar dulu dari Google Meet. Oke? Oke, Bu. Oke, kita on the way ke Google Classroom sekarang. Udah selesai berarti ya? Anak-anak diskusi di ini, Bu. Anak-anak diskusi di Google Classroom. Ini saya lagi tampilkan, Ibu, tapi jaringannya nggak bagus.
Cindy bisa matikan mic-nya? Oke, udah mati. Rafiki ketua, coba bisa dihitung nah anggotanya yang sudah masuk berapa orang? Bisa dicek? Sebelas orang, Bu. Oke, 11 orang ya. Siapa lagi nih yang belum masuk? Haslinar belum. Oke, Haslinar udah masuk. Baru 11 orang, 12 sama ibu. Siapa lagi nih? Dian belum. Oke. Kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Mana nih senyumnya? Ibu ulang lagi nih. Febri, mana nih senyumnya? Oke. Masih ada yang wajah patung nih, cemberut. Kalau patung tersenyum dia ya. Nur Umi. Mana nih senyumnya? Oke. Clara. Oke. Nah, kita lanjutkan untuk kegiatan kita selanjutnya. Diskusinya udah selesai semua? Sudah, Bu. Oke. LKPD-nya sudah di-share ke Classroom? Sudah. Baik. Hari ini kelompok mana yang akan tampil untuk presentasi? Hidrogen, Bu. Oke, kelompok hidrogen. Nesya ya? Kelompok Nesya? Iya, Bu. Oke. Oke, sebentar. Tayangan Ibu muncul nggak? Enggak. Belum, Bu. Baik. Jika sudah muncul nanti kabari Ibu. Belum muncul juga? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Baik. Bu. Oke. Baik, kita masuk ke langkah keempat pada model BL, yaitu mengembangkan dan memberikan hasil karya. Jadi
peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah mempresentasikan hasil diskusi, baru kita lanjutkan untuk tanya jawab. Jadi hari ini yang akan presentasi adalah kelompok hidrogen ya. Hidrogen. Baik, kelompok hidrogen. Siapa ini? Nesya udah kirim ke GCR ya hasil diskusinya? Sudah, Bu. Baik, coba Ibu download dulu. Sambil Ibu download, bagusnya Ibu persilakan untuk kelompok hidrogen membuka untuk presentasi hari ini. Untuk kepada kelompok hidrogen, Ibu persilahkan. Ibu, kita untuk kelompok hidrogen bisa atur waktu diskusinya. Ibu beri, presentasi ya. Dari presentasikan menyajikan hasil diskusi hasil dari diskusinya tadi sampai nanti proses tanya kelompok lain bisa diatur waktunya. Ibu beri waktu 25 menit cukup? Cukup, Bu. Oke, Ibu minta untuk kelompok hidrogen silakan melakukan presentasi dan nanti juga Ibu bimbing untuk melakukan tanya jawab. Kita coba dengan waktu yang 25 menit. Oke? Rafiki ngapain, Nak? Masya Allah. Nggak apa-apa, Bu. Terlalu bersemangat, Bu. Oke. Nesya, kepada kelompok hidrogen, Ibu persilahkan. Ibu beri waktu dari sekarang. Sudah muncul Nesa tapi kecil ya, Nak. Bisa diperbesar nggak? Coba Nesa perbesar dulu, jika nanti ada masalah dalam ketika kita perbesar nggak jelas, nanti Ibu coba Ibu yang bantu tampilkan. Sudah, Bu. Kawan-kawan yang lainnya apa bisa membaca dengan jelas? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Bisa ada yang nggak bisa? Yang nggak bisa coba angkat tangan, Nak. Yang nggak bisa membaca dengan jelas. Kalau Ibu nggak nampak sama Ibu, karena mungkin karena Ibu buka dari laptop kali ya. Oke, Rafiki nggak jelas. Ada lagi yang lain yang nggak jelas? Itu udah besar, Nesa. Nur Umi juga nggak jelas. Sri Nurdianti juga nggak jelas. Oke. Ibu bantu tayangkan dari ini. Ibu aja ya. Dari laptop Ibu, Ibu bantu tayangkan. Bisa, Nesa? Iya, Bu. Ibu tayangkan aja. Oke, baik. Sebentar ya, Ibu coba download dulu. Nesa buka dulu aja presentasinya sambil Ibu download. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok hidrogen akan memulai presentasi diskusi hari ini. Silahkan kepada Anis untuk menyampaikan presentasi berikutnya. Jadi Anis, Nesa? Iya, Bu, Anis. Oke, Anis tunggu sebentar ya, Nak. Ibu tampilkan dulu, masih proses download. Iya, Bu. Untuk Nesya boleh di stop aja presentasinya, Nak. Ibu coba tampilkan yang dari laptop aja. Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu.
Oke, Ibu persilakan untuk kelompok hidrogen untuk mempresentasikan tadi kepada Anis ya, kepada Anis Ibu persilakan. Bu, tayangan Ibu nggak muncul. Ya, sebentar ya, Ibu mempersilakan. Habis itu Ibu langsung ke tayangan karena ketika Ibu menampilkan presentasi, Ibu tidak bisa melihat wajah dari Ananda semuanya. Jadi ketika Ibu Ibu stop dulu, Ibu mau melihat ekspresi dia Ananda semuanya karena kalau mengajarkan tanpa melihat ekspresi siswa itu rasanya hambar. Maka Ibu minta, mana nih senyumnya sebelum presentasi kelompok hidrogen? Oke. Kita lanjut ya, tunggu sebentar Ibu lanjut ke presentasi kelompok hidrogen. Tunggu sebentar Ibu tayangkan. Iya, Bu. Satu, jelaskan pengertian ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron. 2. Disajikan tabel periodik unsur berikut. Perhatikan tabel sistem periodik unsur di atas. Identifikasilah pasangan unsur yang membentuk ikatan ion berdasarkan sifat logam dan non-logam. A. Na dan Cl, termasuk senyawa ion. B. Al dan F, senyawa ion. C. Mg dan O, termasuk senyawa ion. F, H, dan S, bukan senyawa ion. Baik, saya kembalikan lagi kepada Nesa. Untuk menyampaikan presentasi berikutnya, dipersilahkan kepada Kiki Puspita Dewi. Baik, saya akan membacakan pertanyaan yang ketiga. Dari pasangan unsur yang sudah Anda identifikasi pada soal nomor 2, analisislah senyawa ion yang bisa dibentuk dari pasangan unsur yang sudah Anda identifikasi tersebut. Tunjukkan reaksi proses pembentukannya. Maaf Bu, bisa ditarik ke atas. Unsur Al dan F, proses pelepasan dan penangkapan elektron. Al dengan konfigurasi 283 melepas 3 elektron. F dengan konfigurasi 27 menangkap 1 elektron. Reaksi pembentukan senyawanya, Al menjadi Al3+ ditambah 3E, F ditambah elektron menjadi F-. Karena elektron yang ditangkap berbeda, maka bisa dikali silang. Al menjadi Al3+ ditambah 3 elektron, sehingga 3F ditambah 3 elektron menjadi 3F-. Al tambah 3F menjadi Al3 positif ditambah min menjadi AlF3, senyawa ion yang dibentuk. Untuk unsur Mg dan O, proses pelepasan dan penangkapan elektron. Mg dengan konfigurasi elektronnya 282 melepaskan 2 elektron. O dengan konfigurasi 26 menangkap 2 elektron. Reaksi pembentukan senyawanya, Mg menjadi Mg2+ ditambah 1 elektron. O ditambah 2 elektron menjadi O2-. Mg ditambah O menjadi Mg2+ ditambah O2-, sehingga menjadi MgO, senyawa ion yang dibentuk. Baik, saya kembalikan ke Nesa. Baik, saya akan membacakan soal nomor 4.
Merujuk pada jawaban soal sebelumnya, gambarlah struktur Lewis dengan senyawa ion tersebut. Jawabannya, struktur Lewis, unsur Al dan F membentuk senyawa AlF3. Al, elektron valensinya 3, bisa dilihat pada gambar bulat titik. F, elektron valensinya 7, bisa dilihat pada gambar dengan lambang. Mg, elektron valensinya 3, bisa dilihat pada gambar bulat titik. O, elektron valensinya 6, bisa dilihat pada gambar dengan lambang silang. Al, menyerahkan elektron valensinya ke F. Mg, menyerahkan elektron valensinya ke O. Untuk soal nomor 5, silahkan Nur Umi menyampaikan soal nomor 5. Baiklah, Nisa. Nomor 5. Analisislah sifat-sifat senyawa ion yang sering Anda temukan atau alami dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban. Sifat-sifat ion yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari adalah keras, rapuh, menghantarkan arus listrik, titik lebur, dan titik didih yang tinggi, serta larut dalam air. Saya kembalikan kepada Nisa. Sekian presentasi dari kelompok hidrogen, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada Bu Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok hidrogen yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ini sekali lagi kameranya memang nonaktif. Aktif Bu. Aktif ya. Oke, baiklah. Berarti jaringan dekat Ibu yang kurang bagus. Baik. Kita lanjutkan kepada sesi tanya jawab. Kelompok oksigen dan nitrogen, ada yang ingin memberikan pertanyaan? Rafiki, Bu. Ya, Rafiki, silakan Rafiki. Rafiki dari kelompok mana? Tolong disebutkan ya, Nak. Rafiki dari kelompok oksigen ingin bertanya kepada kelompok hidrogen, mengapa senyawa ion dapat menghantarkan arus listrik? Sekian. Oke, yang akan menjawab pertanyaan dari Rafiki kelompok oksigen adalah Nur Umi. Silahkan kepada Nur Umi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rafiki. Baik, kelompok hidrogen ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Rafiki? Saya Bu. Oke, Kiki. Oke, Kiki, silakan Kiki. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Rafiki. Mengapa senyawa ion dapat mengantarkan arus listrik? Jawabannya, karena senyawa ion tersebut mengandung ion-ion yang bergerak bebas dalam wujud cairnya. Sekian, Bu. Baik, terima kasih. Kelompok hidrogen ya, Kiki dari kelompok hidrogen bukan? Iya, Bu. Ya, oke. Ada yang ingin menambahkan atau menanggapi? Ada? Oke, berarti tidak ada lagi yang ingin menanggapi jawaban dari pertanyaan Rafiki tadi ya. Tadi Rafik, oke nanti aja kita lanjutkan dulu ke ada pertanyaan lagi yang ingin dipertanyakan untuk kelompok
hidrogen sebagai kelompok penyaji? Febri, iya. Silakan Febri. Maaf Febri, udah berbicara nak, nggak masuk kayaknya suaranya, ibu nggak dengar. Coba coba dites lagi Febri. Nggak ada suara Febri juga nih. Nur Umi angkat tangan ya Nur Umi. Silakan Nur Umi. Masuk. Febri bisa Febri ulang lagi nak. Suara Febri sudah masuk. Coba diulang lagi Febri. Maaf Febri, masih nggak masuk ini suaranya. Terkendala ini kali ya. Ya Bu. Oke, tadi maaf ya Febri, Ibu lanjutkan ke yang lain dulu ya nak. Nur Umi Ya, tadi Bu. angkat tangan. Nur Umi silakan nak. Ya Nur Umi silakan nak. Oke, Rafiki silakan nak. Tadi kan saya dari kelompok oksigen ingin bertanya kepada kelompok nitrogen. Tadi kelompok hidrogen mengatakan bahwa ion menghantarkan arus listrik karena ada ion yang bergerak dalam wujud cair. Yang ingin saya pertanyakan adalah apakah jika senyawa ion dalam wujud padat juga dapat menghantarkan arus listrik? Sekian. Pertanyaan yang bagus Rafiki. Oke, kelompok atau mungkin kelompok lain juga boleh menjawab ya. Siapa yang ingin menjawab? Nur Umi. Oke, Nur Umi silakan nak. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rafiki. Jawabannya yaitu senyawa ion dalam wujud padat tidak dapat menghantarkan arus listrik karena ionnya tidak bergerak bebas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Nur Umi, suaranya bisa diulang nak. Maaf, jawabannya bisa diulang. Sampai ke ibunya suaranya putus-putus. Nur Umi bisa diulang nak. Oke Bu, saya ulang ya Bu. Jawabannya yaitu senyawa ion dalam wujud padat tidak dapat menghantarkan arus listrik karena ionnya tidak bergerak bebas. Jawabannya. Terima kasih Nur Umi. Ada lagi yang ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok penyaji, yaitu kelompok hidrogen? Tidak ada, Bu. Tidak ada Bu. Tidak. Bu, cukup. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu.
Tidak ada, Bu. Tidak ada lagi karena waktu juga udah mulai sore, wajah-wajah lelah sudah mulai terlihat. Kita lanjutkan. Jika memang sudah tidak ada yang mau bertanya lagi, eh, tunggu sebentar. Muncul tayangan Ibu? Tidak, Belum, Bu. Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Masih belum muncul? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Jika sudah muncul, tolong kabari Ibu nanti. Oke, Bu. Iya, Bu. Bentar ya, Nak, sambil Ibu menampilkan untuk bahan berikutnya. Ya, Bu. Sridian Nurdianti. Selfie-selfie dong. Langsung dimatikan. Oke, tidak apa-apa Dian. Sambil menghibur wajah-wajah yang sudah mulai lelah. Oke, sebentar ya Nak, Ibu masih menampilkan tayangan berikutnya. Sudah muncul Nak tayangan Ibu? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah, oke. Jika sudah, presentasinya karena sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sebelum kita menarik kesimpulan, kelompok hidrogen mau menutup diskusinya? Maksud Ibu mau menutup presentasinya? Iya, Bu. Oke, silakan kelompok hidrogen agar kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Sekian presentasi dari kelompok hidrogen, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok hidrogen yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya hari ini. Terima kasih juga untuk kelompok oksigen dan nitrogen yang menyimak untuk presentasi dari kelompok hidrogen hari ini. Oke, Rafiki sudah langsung seperti ini ya. Oke, terima kasih untuk Ananda semuanya. Good job untuk presentasinya. Oke, kita lanjutkan untuk kegiatan kita selanjutnya, yaitu kita menarik kesimpulan. Nah, sebelum kita menarik kesimpulan, Ibu sedikit meluruskan hasil dari presentasi untuk Ananda semuanya. Tadi senyawa MgO, Mg dengan konfigurasi elektron 282 melepaskan 2 elektron. Apa yang disampaikan oleh siapa tadi ya, Ibu lupa? Untuk dari kelompok Kiki, Bu. presentasi. Oke. Kiki ya. Apa yang sudah disampaikan oleh Kiki benar. Kiki sudah bisa memperbaiki apa yang ditulis tidak sama dengan apa yang dia sampaikan. Nah, apa yang ditulis itu salah. Di situ Ibu lihat 282 tapi melepaskan 1 elektron. Elektron valensinya 282, 2 elektron valensinya artinya dia melepaskan 2 elektron. Tetapi Kiki sudah bisa memperbaiki di situ. Kiki tidak menyebutkan yang salah, tetapi Kiki sudah menyebutkan yang benar. Jadi yang benarnya adalah Mg 282 melepaskan 2 elektron ya. Jadi dia melepaskan 2 elektron. Ibu lihat untuk kekeliruannya hanya di situ. Lalu untuk
pertanyaan dari Rafiki, ini pertanyaan yang sangat bagus. Bahwa ikatan ion katanya dapat menghantarkan arus listrik. Nah, ikatan ion yang dapat menghantarkan arus listrik itu adalah dalam bentuk cairan dan lelehan. Jadi di dalam bentuk padatannya tidak dapat menghantarkan arus listrik. Benar apa yang disampaikan Umi tadi, karena ketika dalam bentuk padatan, ion-ionnya tidak dapat bergerak bebas, sehingga tidak dapat menghantarkan arus dalam bentuk padatan. Oke, kita lanjut menarik kesimpulan. Itu aja yang Ibu luruskan untuk presentasi tadi. Silakan, ada yang mau memberikan kesimpulan pada materi hari ini? Silakan angkat tangan. Oke, Clara. Silakan, Clara. Oh, tunggu sebentar. Ini banyak. Bentar ya, Ibu buka antrian dari ini dulu. Yang angkat tangan. Udah pada turun lagi ya tangannya? Belum? Belum, Bu. Ini mohon maaf, Ibu Aca aja ya. Ibu nggak tahu lagi. Ibu nggak tahu di sini siapa yang pertama angkat tangan tadi. Ibu pilih di sini Cindy Amanda. Oke, kepada Cindy dipersilakan, Nak, menyampaikan kesimpulannya mengenai materi kita hari ini. Kesimpulannya yaitu ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron. Oke, terima kasih Cindy. Kesimpulannya adalah apa tadi, Cindy? Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena serah terima elektron. Oke, karena adanya serah terima elektron. Baik. Bagus, Cindy. Ada lagi? Clara, silakan Clara. Oke Bu, menurut saya kesimpulannya adalah ikatan ion terjadi karena ada elektron yang melepaskan dan menangkap elektron. Terima kasih. Baik, terima kasih Clara. Kurang lebih sama seperti Cindy ya, karena adanya serah terima elektron, juga karena ada melepas dan menangkap elektron. Ibu pilih 2 lagi ya. Anis Agustin. Anis Agustin, silakan Anis. Menurut saya, kesimpulannya yaitu senyawa ion dapat larut dalam air. Dah, Bu. Oke, terima kasih Anis. Satu lagi Uci. Uci, silakan Uci. Sambil berikan senyumnya Uci. Menurut saya kesimpulannya senyawa ion dapat menghantarkan arus listrik, Bu. Oke, terima kasih Uci. Sama, Bu. Untuk yang lain yang belum Ibu tunjuk, yang sudah angkat tangan, mohon maaf. Semoga bisa untuk pertemuan kita berikutnya ya. Oke. Jadi benar kesimpulan yang sudah Ananda sampaikan semua, dan Uci bagus sudah menyimpulkan dari pertanyaan Rafiki tadi ya, bahwa ikatan ion itu dapat menghantarkan arus listrik. Jangan lupa dalam bentuk cairan dan lelehan, karena di dalam bentuk padatan senyawa ion tidak dapat Oke. Juga ikatan ion itu terjadi karena adanya serah terima elektron, karena adanya melepas dan menangkap elektron, karena juga ikatan ion juga terjadi antara unsur logam dengan non-logam. Oke, sekian kesimpulan kita hari ini. Kita lanjutkan. Sebelum kita akhiri materi pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin tes lagi kemampuan Ananda semuanya.
apakah hasilnya lebih baik dari hasil pretest tadi karena sudah mendapatkan pembelajaran hari ini. Oke, Ibu share dulu link quizisnya sebentar ya. Tayangan Ibu muncul? Belum, Bu. Tidak, Bu. Baik. Sudah muncul? Belum, Bu. Belum, Bu. Masih belum? Belum, Bu. Sudah, Bu. Oke. Kita masuk ke post test. Linknya akan Ibu share di Google Chat. Sebentar. Linknya sudah Ibu share di Google Chat. Di Google Chat silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 8 menit dari sekarang. Jika sudah siap, langsung saja nanti bantu chat lagi di Google Chat untuk mengatakan sudah siap biar Ibu tahu siapa saja yang sudah siap. Oke, silakan dikerjakan 8 menit dari sekarang, berarti sampai 2:58. Fiska Nabila ada masalah, Nak? Fiska oke, bisa? Nesa sudah. Fiska, Nak, Fiska sudah. Ibu lihat tadi belum ada progresnya. Amanda, Anis, Nesia sudah. Masih ada yang belum masuk ini ke quizzes. Ardiah belum. Ri Nurdianti juga belum. Ayo Nak, waktu masih ada 5 menit lagi untuk yang belum masuk, silakan masuk segera. Sudah, Bu. Oke, coba Ibu update dulu Nak, mungkin di layar Ibu yang belum tampil update-annya.
Baik, sudah siap semua ya. Ini banyak yang benar, ini benar semua. Yang salah satu ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang yang ini Sri Nurdianti ada yang nggak terjawab. Uci dan Sri Nurdianti bantu ibu chat di Google di chat sudah siap atau belum ya? Karena ini ada soal yang belum terjawab. Oh, sudah ya. Sri Nurdianti sudah. Uci sudah, Nak? Clara sudah. Uci sudah? Masih ada waktu 2 menit lagi, Uci. Oke, Uci juga sudah. Baik, terima kasih untuk anak-anak semuanya. Post-testnya sudah selesai. Ibu perlihatkan dulu hasil post-testnya untuk bisa kita jadikan refleksi kita untuk hari ini. Di sini ada soal nomor 3 yang beberapa orang yang masih salah, yaitu mengenai struktur Lewis yang terbentuk antara AL dan CL jika membentuk ikatan yang benar. Ini soal ini sebenarnya sama dengan yang di LKPD pada soal nomor 3 yang sudah didiskusikan tadi. Nomor 5 juga. Untuk yang masih salah dalam menjawab soal, di sini ada Amanda, soal nomor 3, Kiki, soal nomor 5, Nur Umi dan Clara, soal nomor 3, Febri, nomor 4, Sri Nurdianti, nomor 2. Oke, nanti Ibu share lagi, tolong dicatat yang tadi ya. Nanti boleh juga japri Ibu atau boleh nanti kita bertanya ke kawannya di mana kurang pahamnya. Semoga untuk materi kita berikutnya lebih paham lagi karena ini untuk berikutnya adalah kelanjutan. Jadi materi nanti itu adalah kelanjutan dari materi kita hari ini. Jadi semoga yang masih ada yang salah mungkin karena tidak paham atau bagaimana nanti boleh tanya lagi ke Ibu atau tanya ke kawannya juga boleh. Oke, untuk poster sudah selesai. Ada yang ingin memberikan refleksi dirinya pada kegiatan kita hari ini? Tayangan Ibu muncul, Nak? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Muncul. Oh, enggak ya. Sudah muncul? Udah, Bu. Oke, ada yang ingin memberikan refleksi dirinya pada kegiatan kita hari ini? Rafiki, Bu. Oke, Rafiki. Silakan Rafiki. Jadi, Bu, ikatan ini itu seperti kita bersedekah, di mana kita memberikan kelebihan kita kepada orang yang kurang mampu atau orang yang membutuhkan. Jadi, ikatan ion itu di mana unsur yang memiliki kelebihan elektron akan memberikan elektronnya kepada unsur yang kekurangan elektron. Itu saja yang dapat saya sampaikan, Bu. Terima kasih. Terima kasih Rafiki. Ada lagi? Yang ingin memberikan refleksinya ada lagi? Ada lagi nggak nih? Oke, Clara, silakan Clara.
Menurut saya sudah sibuk, sudah sangat nyaman dan jelas belajar dengan sistem seperti ini. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Clara. Jadi kira-kira ada yang ingin kita perbaiki nggak untuk pembelajaran kita ke depannya? Selain dari jaringan kali ya, kalau untuk jaringan ini di luar kemampuan kita. Selain dari jaringan ada yang ingin kita perbaiki? Sudah cukup, Bu. Baik, sudah cukup karena sudah lelah ya. Oke. Baik, terima kasih untuk Ananda semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta dulu kepada ketua kelas untuk dipimpin doa. Sebelum mau mimpin doa, Ibu ada yang lupa. Ibu ingin menyampaikan peserta terbaik untuk post-test hari ini. Tunggu sebentar ya, sabar. Sebelum ditutup dengan doa. Oke, ini dia peserta terbaik hari ini. 3 peserta terbaik yang mengikuti post-test hari ini. Ada peserta terbaik ketiga, itu ada Fiska Nabila. Peserta terbaik kedua, Rafiki. Dan peserta terbaik ketiga, Haslinar Nainggolan. Selamat untuk 3 peserta terbaik post-test hari ini. Berikan aplaus untuk teman-temannya. Oke, sepertinya orang yang mendapatkan peserta terbaik hari ini dengan yang minggu kemarin berbeda ya. Oke, ini artinya peningkatan yang sangat bagus untuk peserta yang meraih hari ini. Semoga yang untuk kedepannya bisa ditingkatkan dan yang belum mendapatkan bisa mendapatkan untuk pertemuan kita berikutnya. Baik, ketua kelas silakan dipimpin agar kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik. Marilah sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih sekali lagi untuk Ananda semuanya. Ibu ada yang lupa sebelum Ibu tutup Google Meet-nya. Ibu tadi ada yang lupa menyampaikan untuk materi kita minggu depan. Materi kita minggu depan adalah mengenai ikatan kovalen. Nah, jadi untuk Ibu harapkan materi kita hari ini yaitu mengenai ikatan ion yang sudah direfleksikan diri tadi oleh Rafiki bahwa sama seperti bersedekah. Jadi Ibu harap untuk peserta didik yang lainnya sudah bersedekah tadi ya, di awal sudah Ibu tanya sudah bersedekah ya. Ibu harapkan nanti ditingkatkan lagi di mana sedekahnya ya nggak perlu kita posting ya. Cukup hanya kita dan Tuhan yang tahu untuk memperindah hari-hari kita. Semoga dengan semakin banyaknya kita bersedekah membuat hidup kita menjadi lebih baik lagi. Seperti ikatan ion melakukan menerima dan melepaskan elektron agar dia menjadi lebih stabil. Nah, begitu juga manusia. Untuk yang memiliki kelebihan, silahkan diberikan kelebihannya kepada orang yang membutuhkan. Oke, sekian dari Ibu. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore untuk Anda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.